Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan kajian ilmu dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Jailani. Sebelum kita menuju dengan kajian, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz, untuk tempat kami persilakan oleh tafadhol. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlima aw zallama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ikhwanil kiram, al-ahbab fi Adrena Village, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini Allah pertemukan kembali dalam kajian rutin yang semoga kajian ini senantiasa memberikan manfaat yang baik ya buat kita semua. Kita bersama-sama saling mengingatkan di kajian ini untuk terus dalam radar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan seperti inilah kita mudah-mudahan ya menjadi salah satu wasilah kita on the track ya, saling mengingatkan, kemudian menambah pengetahuan kita ya, menambah ilmu, dan mudah-mudahan di majelis ini pula Allah mudahkan kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan rahmat dan juga salawat kepada beliau dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita selaku umat akhir zaman mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu amalan ya, selain kita senantiasa melaksanakan kesunahan Rasulullah, ada salah satu amalan yang disebutkan oleh ulama itu sebagai cara kita mendapatkan syafaat ya, syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalan apakah itu? Amalan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah melaksanakan segala kesunahan Nabi, ya, ibadah-ibadah nawafil, ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai tambahan bagi ibadah fardhiyah kita. Karena ibadah nawafil ini disebut oleh para ulama sebagai benteng. Ya, benteng. Kalau ibadah sunnahnya itu sudah jebol, sudah tidak bisa atau tidak kita lakukan lagi, maka benteng pertahanan kita adalah ibadah fardhiyah. Nah, khawatirnya kalau kita mengandalkan ibadah fardhiyah, maka khawatir ibadah fardhiyah ini juga jebol. Nah, kalau sudah jebol ibadah fardhiyahnya, apalagi pertahanan kita nggak ada lagi. Ya, selain keimanan yang terakhir itu ya. Makanya kemudian para ulama menyebutkan perbanyaklah ibadah nawafil sebagai benteng kita. Ya, jadi kalau nawafil itu bisa kita rutin lakukan, apalagi yang fardu gitu, pasti akan lebih kita perhatikan. Tapi kalau yang nawafil sudah tidak kita perhatikan, maka yang kita perhatikan cuma yang fardiyah saja. Nah, khawatir yang fardiyah ini bisa jebol. Jebol itulah pengertian ya, kita meninggalkannya, melalaikannya, naudzubillah. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan nawafil, ya, maka yang fardiyah juga akan bertahan kuat pada diri kita sehingga kita tidak berhenti untuk meninggalkannya. Gitu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kajian hari ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan cara membangun akidah dan keyakinan. Kita masih dalam bab akidah dalam buku ini. Biar kita tergambar ya, insya Allah saya share
PowerPoint ya bisa ya Kang Isan? Oh enggak bisa, saya harus dikasih itu dulu. Ya. Ini saya buat catatan poin-poin biar kita tergambar ya dari kajian kita hari ini. Benar. Bisa? Ya. Bisa. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Nah, jadi tema kita adalah tentang cara membangun akidah dan keyakinan. Ya, jadi keimanan seorang muslim itu wajib 100%, tidak boleh kurang dari 100%. Sebagaimana ini menyambung kajian di pekan yang lalu, bahwa keimanan seorang muslim itu tidak boleh 100%, tidak boleh kurang dari 100% maksudnya. Ya, harus sampai derajat 100%. Ya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa ulama, misalkan Imam Al-Ghazali yang dikutip dalam kitab ini. Imam Al-Ghazali mengatakan taklid adalah mengikuti pendapat tanpa hujah. Dan hal itu bukanlah jalan memperoleh keyakinan, baik dalam bidang usul, akidah maupun furu' atau syariat. Nah, maksudnya adalah bahwa keimanan kita itu tidak boleh taklid. Taklid itu apa? Taklid itu tadi mengikuti pendapat tanpa hujah. Jadi kita mengikuti pendapat orang, tapi kita tidak memiliki hujah terhadap pendapat itu. Nah, terutama dalam masalah akidah, kita harus punya hujah, punya argumentasi, punya dalil. Nah, punya dalil ya ketika kita mengikuti pemahaman akidah misalkan, harus punya dalil. Apa dalilnya? Apa hujahnya? Apa argumentasinya? Ya tidak boleh kita hujahnya itu adalah saya ngikutin orang ini aja, saya mengikuti teman saya mengikuti orang tua saya. Nah, ingat keimanan itu bukanlah warisan. Ya, keimanan itu bukanlah warisan yang bisa diwariskan. Tapi keimanan itu ada sesuatu yang harus kita dapatkan, ya, melalui proses yang kita lalui sendiri, ya, bukan melalui proses orang lain, tapi melalui proses yang kita dapatkan sendiri. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, dengan proses yang kita lalui. Misalkan dengan ikut kajian, mendapatkan ilmu, bagaimana cara membangun keimanan yang 100% tadi, atau dengan penelaahan, ya, atau dengan perjalanan dirinya sendiri. Itu bisa. Ya, itu bisa. Jadi bisa dengan proses sendiri atau juga proses yang dibimbing oleh orang lain. Tapi proses itu atau proses keimanan itu bukan karena orang lainnya, tapi karena dirinya yang menemukan. Ya, kalau menuju ke sana itu bisa dengan sendiri tadi ya. Yang kedua dengan dibantu orang lain, kajian, teman misalkan. Tapi proses itu harus kita rasakan. Bahwa kita merasakan bahwa keimanan yang kita miliki ini betul-betul 100%. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun pada diri ini, ya, sehingga kalau tidak ada keraguan berarti memang betul-betul 100%. Sebentar ya, saya tutup dulu pintu.
Kita lanjutkan. Nah, ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sebagian yang pertama kali bagi seorang mukallaf, mukallaf itu orang yang dibebani taklif. Itu orang yang dibebani taklif itu orang yang sudah balik, ya sudah usia balik, maksudnya. Sudah dia tuh sudah punya pertanggungjawaban sendiri. Maka pertama kali bagi orang yang mukallaf adalah berpikir. Nah, jadi kewajiban pertama kali orang mukallaf itu berpikir dan mencari dalil untuk ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah apa yang dituliskan oleh Imam Syafi'i terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mukallaf harus berpikir dan mencari dalil agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalam Fikih Akbar halaman 16, ya. Nah, berdasarkan uraian, ya, sebelumnya di kajian-kajian sebelumnya, bahwa harus ada 3 aspek, ya, 3 aspek dalam keyakinan. Jadi sesuatu itu bisa mencapai kepada derajat keyakinan yang 100% itu dengan 3 aspek ini. Nah, jadi 3 aspek inilah yang bisa mengantarkan kita pada keyakinan yang 100%. Ya. Yang pertama itu adalah al-jazim atau kepastian. Ya. Yang kedua adalah sesuai dengan realitas, mutabiqan lil waqi. Yang ketiga adalah bersumber dari dalil atau an dalilin. Ya, makanya kemudian para ulama mendefinisikan iman, salah satunya adalah al-imanu huwa at-tasdiqul jazim mutabiqan lil waqi an dalilin. Nah, itu diambil dari definisi iman. Nah, berarti iman itu kalau ingin sampai 100 derajat, 100% maksud saya, yang pertama itu keimanan itu harus pasti, jazm. Ya, pasti. Tidak boleh dhonni. Nah, jadi sebagaimana di kajian sebelumnya, bahwa keyakinan itu ada derajatnya. Yang pertama itu jazim, yang di bawahnya itu dhonni, yang ketiga itu adalah syak, yang keempat itu adalah waham. Yang terakhir itu adalah kadab, ya, bohong, dusta. Yang pertama itu adalah jazim. Jaziman itu pasti betul, bulat. Yang kedua itu dhonni. Dhonni itu kalau dipresentasikan 99,99%. Itu dhon. Ya. Ghalabatud dhon itu 99,99%. Sampai derajat 50% ke atas. Yang di bawahnya itu adalah syak. Syak itu berarti 50-50, setengah-setengah. Setengah yakin, setengah tidak yakin. Itu syak. Yang waham itu di bawah 50%. Kemudian kadzab itu ya itu dusta banget, 0%. Nah, jadi yang pertama itu harus jazim, harus pasti. Nah, kemudian yang kedua adalah mutabiqan lil waqi, harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan realitasnya atau tidak. Contohnya misalkan, jadi maksudnya adalah keyakinan itu harus bisa dibuktikan secara realitasnya. Harus dibuktikan realitasnya. Keyakinan tertentu, misalkan contoh Darwin misalkan. Teori Darwin yang kita pelajari di SMP atau SMA itu mengatakan bahwa manusia itu bukan ciptaan Allah katanya. Tapi dia adalah hasil evolusi dari binatang. Ya, sehingga menjadi manusia adalah pandangan yang tidak bisa dibuktikan realitasnya. Ya, jadi menurut Darwin, manusia itu berasal dari teori evolusi. Gitu loh. Nah, teori evolusi ini tidak bisa ya, dibuktikan realitasnya. Bahkan bertentangan dengan realitas. Ya, teori evolusi itu. Di mana manusia itu berasal dari hewan katanya. Nah, ini sudah banyak bantahan-bantahan. Ya. Salah satu bantahan itu adalah kalau memang manusia itu berasal dari hewan, dari proses evolusi, seharusnya akan muncul hewan manusia baru dari proses revolusi itu tadi, evolusi tadi. Ya. Dan hewan-hewan yang disebutkan sebelumnya itu kan harusnya hilang, musnah. Kenapa? Karena kan sudah berevolusi semua. Ya kan sudah mengalami tahap evolusi, tapi faktanya kan tetap tidak
tetap ada hewan-hewan sebelumnya itu, yang dikatakan asal daripada evolusi manusia. Nah, dengan demikian teori Darwin ini tidak sesuai dengan realitas fakta yang ada. Bahwa fakta manusia itu berasal dari hewan itu tidak bisa dibuktikan. Karena faktanya hewan-hewan yang disebutkan sebagai bagian dari proses evolusi manusia itu tetap ada. Harusnya menurut logika, kalau memang manusia itu dulu awalnya adalah hasil evolusi hewan-hewan yang disebutkan tadi, harusnya hewan-hewan itu sudah tidak ada. Karena sudah berubah menjadi manusia semua. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, manusia setelah berikutnya menjadi apa? Nah, ini kan tidak bisa dibuktikan secara realitas. Ya, tidak bisa ya. Nah, maka pandangan yang tidak sesuai dengan realitas ini tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai akidah, karena bertentangan dengan realitas, bertentangan dengan realitas fakta yang ada. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, aspek yang pertama, yang kedua, yaitu kepastian azaziman. Yang kedua, sesuai dengan realitas, itu membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil. Nah, dalil itu apa? Dalil itu adalah penentu, ya, atau bukti, atau argumentasi yang menunjukkan bahwa sesuatu yang diyakini itu betul-betul ada, betul-betul pasti, sesuai dengan realitasnya. Nah, ini nih, harus ada dalilnya, harus ada argumentasinya. Apa? Nah, oleh karena itu, karena dalil ini adalah untuk membuktikan kepastian atau sesuai tidaknya dengan realitas, maka dia harus 100% dalil ini. Tidak boleh tidak di luar dari 100%. Tidak boleh kurang dari 100%. Harus yakin, ya, harus qat'i, tidak boleh dzanni. Nah, makanya kemudian para ulama, ya, banyak ulama itu menolak hadis ahad sebagai hadis yang digunakan untuk dalil akidah. Ya. Nah, misalkan seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali dalam satu riwayat, itu mereka berpendapat bahwa hadis ahad itu hanya bisa mencapai derajat dzanni, tidak sampai pada derajat yakin. Ya. Ini perkara akidah ya, bukan perkara syariat. Kalau perkara syariat, itu dalil-dalil itu kan yang dilihat bukan qat'i atau dzanni, tapi yang dilihat dalam masalah hadis-hadis syariat itu adalah sahih atau tidak sahih. Nah, makanya kalau kita belajar ulumul hadis itu dibagi menjadi dua. Ya, untuk masalah hadis ya. Hadis itu ada yang dilihat secara kualitas, ada yang dilihat secara kuantitas. Hadis secara kuantitas itu dibagi dua, dibagi tiga. Hadis secara kuantitas itu dibagi tiga. Yang pertama ada hadis yang namanya hadis ahad. Hadis ahad itu apa? Hadis yang di salah satu tabaqatnya, tabaqat itu generasi ya. Kan tabaqat itu ada tabaqatus sahabah, ada tabaqatus tabi'in, ada tabaqatus tabi'in. Jadi ada masa atau zamannya sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Ini namanya tabaqat. Ya. Nah, hadis ahad itu apa? Hadis ahad itu hadis yang di salah satu tabaqat ini hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Ya. Misalkan pada zaman sahabat, hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Ya. Tapi di zaman tabi'in itu banyak yang meriwayatkan. Di zaman tabi'in itu lebih banyak lagi yang meriwayatkan. Ini namanya sebentar. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dalam setiap tabaqatnya. Hadis ahad. Ya. Pada zaman sahabat terutama. Ya. Ini namanya hadis ahad. Nah, yang kedua hadis mutawatir. Nah, kalau hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan lebih daripada ahad tadi. Ada yang mengatakan 5 orang per tabaqat minimal ya. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 20. Intinya prinsipnya adalah setiap zamannya itu diriwayatkan lebih dari satu, dan itu tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong.
dalam setiap zaman. Zaman sahabat itu misalkan beberapa orang meriwayatkan hadis ini, dan itu tidak mungkin mereka berbohong secara bersamaan. Generasi tabi'in itu dia meriwayatkan beberapa hadis itu tidak mungkin mereka berbohong bersama. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Nah, ini dilihat dari sisi kuantitas, ya. Saat hadis mutawatir. Nah, yang kedua, hadis dilihat dari sisi kualitas. Nah, kalau ini nggak melihat ini mau mutawatir ke, mau ahad ke, tapi yang dilihat itu adalah kualitasnya. Apakah sahih, apakah hasan, ya, apakah kemudian dhaif, atau malah mungkar, ya, atau maudhu, palsu. Jadi sahih, hasan, maudhu. Hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu. Ada 4 tuh. Itu dilihat dari sisi kualitasnya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Hadis mutawatir pasti sahih. Kenapa? Karena periwayatnya banyak. Ya, walaupun cuma satu di masa zaman sahabat, tapi di bawahnya banyak. Tapi hadis sahih itu belum tentu mutawatir, gitu ya, gitu loh. Nah, kenapa saya sampaikan begini agar paham? Kenapa kok hadis dhanni itu tidak bisa dijadikan dalil akidah? Dia hanya bisa digunakan sebagai dalil syariat saja. Itu karena dalil syariat itu hanya melihat dari sisi kualitas hadisnya. Tapi kalau masalah akidah, para ulama melihat dari sisi kuantitasnya, apakah dia ahad atau mutawatir. Kalau ahad itu dhanni. Kalau mutawatir itu qat'i, 100%. Gitu. Sampai sini paham ya? Nah, ini tambahan ulumul hadisnya. Nah, maka kemudian karena keyakinan ini harus 100%, dalil ini harus 100%, maka dalil itu dibagi 2. Yang pertama ada dalil akli, yang kedua ada dalil nakli yang mari kita bahas. Ya. Dalil akli itu apa? Dalil akli adalah bukti yang dibawa oleh akal, bukan bukti yang difahami oleh akal. Ya. Apa bedanya bukti yang dibawa oleh akal dengan bukti yang difahami oleh akal? Kalau bukti yang dibawa oleh akal, artinya akal kita itu berproses sendiri, memikirkan, melihat, meneliti, sampai kepada kesimpulan terkait dengan keyakinan tertentu. Itu kan proses akliyah, proses berpikirnya umat manusia. Kalau bukti yang difahami oleh akal itu ada sesuatu, tulisan atau nas yang kita coba pahami. Kita coba pahami. Nah, dari situlah muncul keyakinan. Nah, maka bukti yang difahami oleh akal itu adalah itu yang bawah itu, dalil nakli. Dalil nakli adalah bukti yang difahami akal melalui proses penukilan. Ya. Sumbernya Al-Quran dan hadis mutawatir. Jadi dalil nakli itu adalah apa yang ada pada Al-Quran, apa yang ada pada hadis mutawatir, kita pahami. Ya, dari situ kemudian muncul keyakinan. Ya, nah, makanya kemudian nanti kita lihat dari ya, rukun iman yang kita yakini atau masuk dalam kategori pemahaman keimanan itu, mana yang kita bisa buktikan secara akli ya, yang masuk dalam membutuhkan dalil nakli, akli, mana yang dia hanya membutuhkan dalil nakli. Kita lihat ya, nah, ini nih pembagian dalil iman. Kalau Anda bertanya sama antum semua ya, iman kepada Allah itu masuk kategori apa? Dia bisa didapatkan dengan dalil nakli atau dalil akli. Iman kepada Allah, iman kepada keberadaan Allah. Nah, itu dalil akli apa dalil nakli? Dalil akli apa nakli iman kepada Allah? Keduanya bisa. Keduanya bisa. Iman kepada Al-Quran, akli apa nakli? Iman kepada Al-Quran itu maksud iman bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Betul-betul firman Allah. Akli, Ustaz. Akli. Iman kepada Nabi Muhammad, akli apa nakli? Iman bahwa Muhammad itu betul-betul seorang nabi. Akli apa nakli? Nakli apa akli? Akli. Ya, yang akli dan nakli ya. Iman kepada malaikat, akli apa nakli?
Nakli kalau ini. Nah, ini nakli. Iman kepada hari kiamat, Sama. nakli juga. Iman kepada Nabi sebelum Muhammad SAW. Akli apa nakli? Nakli. Iman kepada kitab sebelum Al-Quran? Nakli. Nakli. Iman kepada qada-qadar? Nakli. Akli apa nakli? Ada yang akli, ada yang nakli. Nah, coba kita bedah satu-satu ya. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, kalau kita katakan nakli, berarti hanya orang muslim saja yang akan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena orang muslim itu dia akan bersentuhan dengan Al-Quran. Dia akan menemukan dalil-dalil keberadaan Allah melalui Al-Quran. Tapi bagi orang-orang yang non-muslim, bagi orang-orang yang tidak beriman sejak lahir, beriman kepada Allah sejak lahir, ya, atau agamanya bukan agama muslim sejak lahir, maka tentu dia tidak akan nyampe kalau dia membaca nakli, nasnya. Ya, pertama karena dia sudah ada penolakan dengan kitab itu. Maka proses keimanan kepada Allah, ya, apalagi misalkan orang-orang yang ateis, ya, boro-boro dia mau beriman kepada Allah melalui Al-Qurannya aja dia katakan sudah tidak benar oleh dia dikatakan. Nah, maka jalur yang lebih tepat untuk proses keimanan kita kepada Allah adalah melalui jalur akli dengan proses berpikir, ya, yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa kita itu, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada keberadaan Allah itu bisa dicapai dengan proses berpikir rasional. Dengan cara apa? Dengan cara melihat alam semesta. Dengan cara apa? Dengan cara melihat manusia. Dengan cara apa lagi? Dengan cara melihat kehidupan. Ya, melihat di sini maksudnya adalah meneliti, melihat, mengkaji, memperhatikan, menelaah, gitu. Ya. Apa yang kita telaah, apa yang kita perhatikan, apa yang kita pikirkan, itu alam semesta, manusia, dan kehidupan. Loh, kok cuma 3? Ya karena memang 3 itu aja yang bisa kita pikirkan. Di luar itu tidak bisa kita pikirin. Namanya juga kan proses akliyah. Akliyah itu berarti kan sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Nah, sesuatu di muka bumi ini yang bisa dijangkau oleh akal pikiran kita cuma 3. Ya, alam semesta, yaitu bumi, langit, matahari. Ya, itu bisa kita indra tuh. Bisa kita jangkau. Bisa diteliti. Ya, makanya banyak orang-orang yang meneliti sampai sekarang kan, bagaimana Mars, ya, bagaimana dulu ada Pluto, sekarang Pluto sudah tidak ada. Kan dulu ada Pluto ya, planet Pluto sekarang udah nggak ada, hilang dari peredaran katanya Pluto itu. Bahkan disebut Pluto itu bukan lagi planet, tidak memiliki karakteristik sebagai planet. Ya, kemudian ada pengkajian tentang bintang-bintang, ya, ada Betelgeuse, ada Antares, ada sebagainya itu kan nama-nama mereka ya. Nah, kita tidak melepas dari nama-namanya. Nama-nama kan terserah orang yang menemukan teori pertama kali, gitu kan. Tapi secara sains ini memang terbukti bahwa alam semesta itu bisa diindra, bisa dijangkau oleh akal manusia. Sedangkan proses perputaran matahari, ya, proses perputaran bumi dan planet-planet terhadap matahari itu kan bisa dijangkau oleh akal. Atau bentuk bumi itu bulat apa gepeng apa datar itu kan bisa dilihat oleh akal manusia, bisa dijangkau oleh akal manusia. Gitu. Nah, ini berarti prosesnya adalah akliyah, ya. Kita lihat alam semesta, kemudian manusia apa lagi? Manusia kan bisa kita lihat sehari-hari, bisa kita indra, bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita rasa, bisa kita dengar, ya, bisa kita kecap. Ini manusia. Kehidupan bisa dilihat, bisa diindra. Kehidupan itu. Di mana kita bisa indra kehidupan? Ya, kita lihat ada makhluk yang sudah mati, ada makhluk yang masih hidup. Itu bisa diindra. Ya, bahwa makhluk itu dikatakan hidup kalau dia bergerak. Misalkan ya, masih ada denyut nadinya, itu berarti makhluknya masih hidup itu, masih punya nyawa. Tapi kalau yang tidak punya nyawa, sudah mati, tidak bisa ada denyutan lagi dan sebagainya. Nah, jadi 3 hal itu saja yang bisa diindra oleh manusia. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mengajak orang-orang beriman kepada Allah, kita diajak berpikir ke sana aja. Coba deh kita lihat alam semesta ini. Kira-kira keteraturan ini siapa yang ngaturin? Ya, bahwa malam dan gelap, malam dan siang itu nggak pernah bertemu. Malam datang, ya, siang pergi. Siang datang, malam pergi. Gitu kan. Matahari, ya,
Itu dari dari timur ke barat, siapa yang ngatur? Udara ini yang tak bisa kita lihat wujudnya, tapi bisa kita rasakan. Terus bagaimana derajat udara ini, oksigen ini bisa kita hirup sehingga aman buat tubuh kita. Kan tidak semua udara kita hirup aman kan? Ya. Kalau udara itu mengandung oksigennya cukup untuk manusia, maka dia bisa bernafas. Tapi bayangkan kalau oksigennya kurang. Tapi ada udara, tapi nggak ada oksigen, nggak bisa. Contoh misalkan dulu tuh Ana pernah minta tetangga Ana itu ya gali sumur yang kering, karena sumurnya itu kering, airnya nggak keluar lagi. Nah ternyata orang itu nggak mau turun dulu ke bawah sampai dia kemudian memastikan di bawah itu nggak ada zat metanya itu. Karena kalau dia ke bawah zat metanya masih ada, bisa keracunan, bisa mati katanya. Nggak bisa napas ya Pak. Oh gitu. Itu caranya gimana? Dia dibanjur pakai air katanya. Oh, biar apa? Biar oksigen masuk ke dalam. Masya Allah. Gitu kan. Nah siapa yang mengatur itu coba? Lihat manusia coba. Manusia itu kan biar terjadi manusia, biar terlahir manusia, itu harus ada pertemuan kromosom yang ada pada sel telur dengan kromosom yang ada pada sperma. Ya, sperma itu bertemu dengan sel telur, masing-masing membawa kromosom. Nah, anehnya, uniknya, masing-masing kromosom itu 23, ya kan? Dalam sperma itu 23, dalam ovum juga 23. Kalau jumlahnya cocok sama-sama 23, tek gitu. Nanti proses selanjutnya berjalan. Jadilah manusia. Tapi kalau jumlah kromosomnya kurang dari 23, itu tidak jalan. Tidak bisa jadi melanjutkan proses setelahnya. Yang tiba-tiba kemudian menjadi manusia. Tidak bisa ternyata teorinya. Memang begitu. Nah pertanyaannya, siapa yang menentukan jumlah 23 itu coba? Sel spermanya? Ovumnya? Tidak mungkin. Gitu. Atau manusia dibantu manusia? Gitu. Tidak mungkin juga. Berarti di luar itu semua. Nah, ini kan berarti dengan proses berpikir gitu. Kita ajak mereka mikir. Keteraturan manusia, kemudian alam semesta dan sebagainya. Jadi inilah dalil akli yang bisa kita jadikan sebagai argumentasi agar kita bisa beriman kepada Allah 100%. Akal kita terkuatkan. Gitu. Nah, kita sebagai muslim misalkan, apakah betul Allah perintahkan kita beriman kepada Allah dengan proses berpikir? Lihat aja Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran mengarahkan kita, mendorong kita untuk memikirkan alam semesta dalam proses keimanan kepada Allah. Yang sering kita dengar surat Al-Ghasyiyah yang sudah saya sampaikan berkali-kali di kajian ini. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Masya Allah. Kita diminta memperhatikan unta, bagaimana unta diciptakan, bagaimana alam semesta itu diciptakan, langit diciptakan, bumi dihamparkan, gunung-gunung ditegakkan. Kita kan diminta berpikir. Yang meminta memikirkan itu semua. Tujuannya apa? Agar mencapai kepada derajat ma'rifatullah, mengenal Allah, beriman kepada Allah. Ya. Bahkan ada ungkapan dari para ulama yang mengatakan bahwa waman arafa rabbahu faqad arafa, waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenal dirinya sendiri, ya, maka dia akan mengenal Tuhan. Artinya apa? Kalau kita memikirkan diri kita sendiri, kelemahan apa pada diri kita, struktur tubuh kita, semuanya kita pikirkan, ya, maka insya Allah dia akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita itu lemah, ya kan? Betapa kita itu membutuhkan kepada yang lain, ya. Di sisi itu, di sisi lain bahwa Allah menciptakan tubuh kita dengan sempurna, ya, dan sebagainya. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, jilid 1, ya, seingat Anda dulu pernah mengkaji di pondok itu, dan dan Anda ingat betul penyampaian dari Ustadz Ana waktu itu, bahwa ketika seseorang itu sedang futur, di Imam Ghazali, ya, sedang imannya lemah, maka lihatlah alam semesta. Keluarlah Anda dan lihatlah alam semesta. Lihatlah langit, lihatlah bintang-bintang. Maka insya Allah keimanan kita akan kualitasnya bertambah lagi. Nah, itu. Jadi dalil akli ini
itu menuntun kita ya beriman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada zaman Rasulullah sendiri itu dibuktikan gitu loh. Rasulullah membenarkan itu juga bahwa ada orang Baduy ketika ditanya, "Kenapa engkau beriman kepada Allah?" Jawabannya sederhana. Ya aku yakin adanya Allah sebagaimana aku yakin ada unta yang barusan lewat. Dari apa? Kok kamu yakin bahwa unta barusan lewat? Ya dari telapak kakinya dan dari kotoran. Nah, walaupun dia tidak bisa melihat langsung untanya, tapi dia yakin unta itu lewat sini. Buktinya apa ini? Ada kotorannya, ada telapak kakinya. Gitu. Nah, maksudnya apa? Kita beriman kepada Allah, kita melihat, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada manusia, yang ada pada kehidupan, dan yang ada pada alam semesta. Nah, berarti ini kan akli itu, ya akli. Baik. Iman kepada Al-Quran juga sama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kita beriman kepada Al-Quran karena kita melihat Al-Quran itu sendiri. Kita melihat fakta Al-Quran. Ya, di mana Al-Quran itu faktanya dia berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, faktanya bahwa Muhammad itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini fakta. Ya, realitas Al-Quran kan cuma dua. Dia berbahasa Arab, yang kedua dibawa oleh Nabi Muhammad. Sehingga kemungkinan dari manakah Al-Quran itu? Apakah dari karangan orang Arab? Apakah karangannya Muhammad? Atau betul-betul merupakan kalamullah? Kalau kemungkinan pertama yang keduanya sudah dibantah, maka mau tidak mau pilihan kita cuma yang ketiga. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kan begitu. Ya, kemarin kita sudah bahas pekan lalu bahwa Al-Quran itu bukan karangan bangsa Arab. Sudah dibuktikan. Ya, dicek lagi rekamannya. Kemudian juga kita buktikan bahwa Al-Quran itu juga bukan karangan Nabi Muhammad. Sudah dibahas kemarin. Ya. Dan kita sudah yakini dengan pembatalan dua kemungkinan di awal menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Nabi Muhammad, apakah betul Muhammad itu sebagai nabi? Iya betul. Kenapa Muhammad itu sebagai nabi? Karena setiap nabi pasti bawa mukjizat. Ya kan? Seseorang bisa disebut nabi, salah satu cirinya adalah membawa mukjizat. Pertanyaan berikutnya, apakah Muhammad bawa mukjizat? Bawa. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Ya, Al-Quran. Apalagi satu-satunya nabi. Ini apa namanya spesialnya Nabi Muhammad ya. Satu-satunya nabi yang mukjizatnya masih ada sampai sekarang, walaupun nabinya sudah wafat, itu cuman mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat nabi-nabi yang lain itu hilang seiring dengan wafatnya para nabi. Ya, tongkat Nabi Musa kan ada memang sekarang konon katanya ada di museum, tapi tidak bisa berfungsi seperti dulu digunakan oleh Nabi Musa. Ya, mukjizatnya Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Ibrahim, mukjizatnya Nabi Saleh, mukjizatnya Nabi Hud, dan mukjizat nabi-nabi yang lainnya itu tidak hilang beriringan dengan wafatnya para nabi tersebut. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu abadi sampai sekarang masih ada, walaupun nabinya sudah wafat. Nah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada nabi kita. Ya, apa mukjizatnya? Yaitu Al-Quran. Gitu. Nah, ciri yang kedua, nabi itu seseorang disebut nabi kalau dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad dapat wahyu? Dapat. Buktinya apa? Itu Al-Quran itu. Al-Quran itu kan wahyunya Allah ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini spesial kedua Nabi Muhammad, ya, bahwa satu-satunya nabi antara wahyu dengan mukjizat itu disebutkan sebagai satu kesatuan. Bahwa Al-Quran itu di satu sisi adalah mukjizat, di sisi lain juga sebagai wahyu. Nah, itu sudah menunjukkan secara rasional bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Buktinya apa? Membawa mukjizat dan membawa wahyu. Mana mukjizat wahyu? Itu Al-Quran. Masya Allah. Nah, jadi ini tidak bisa dibantahkan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang nabi. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita buktikan secara akliyah, secara rasional.
iman kepada hari kiamat, iman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, iman kepada kitab sebelum Al-Quran. Semuanya termaktub dalam Al-Quran. Itu informasinya, khobarnya. Karena termaktub dalam Al-Quran, berarti ini sifatnya dalil nakli. Nah, jadi iman kepada Al-Quran, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, iman kepada kitab sebelum Al-Quran, kita bisa buktikan dengan cara apa? Memahami nas. Ya, memahami nas itu disebut dengan dalil nakli. Itu. Nah, apa dalilnya? Bahwa kita harus beriman kepada malaikat. Misalkan dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan, ya, menyampaikan kepada kita, misalkan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada nabiyyin. Nah, itu termaktub dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Atau disebutkan dalam Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Malaikat, ya. Atau An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini sumbernya di Al-Quran semua. Berarti apa? Pasti kebenarannya. Kok bisa pasti? Karena Al-Quran sudah kita buktikan bahwa itu adalah kalamullah dengan proses berpikir. Sudah memuaskan akal. Sudah menenteramkan jiwa. Sudah sesuai dengan fitrah manusia. Itu. Wa anal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa a'tadna lahum 'adzaban alima, ya. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, maka kami telah sediakan untuk mereka azab yang pedih. Jadi beriman kepada hari kiamat juga termasuk dalil nakli. Gitu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Nah, walaupun iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, iman kepada kitab sebelum Al-Quran itu adalah dalilnya dalil nakli, seyogianya atau sejatinya sebenarnya ya kita beriman itu juga akliyah. Kok dari mana akliyahnya? Karena ya informasi-informasi tentang yang gaib tadi termaktub dalam Al-Quran. Berarti secara tidak langsung ya beriman kepada malaikat, hari kiamat, Nabi sebelum Muhammad, kitab sebelum Al-Quran itu juga akli juga secara tidak langsung. Ya, tetap akli. Kenapa? Karena termaktub dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran sudah dibuktikan oleh kita secara akliyah bahwa dia adalah kalamullah, firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad, juga bukan bikinannya orang-orang Arab. Nah, gitu. Ini makanya kalau kita di sini udah paham, insya Allah keimanan kita tidak tergoyahkan, insya Allah. Ya, nah, saat itu adalah ini pas ngajinya kita paham apa enggak ini? Kalau nggak paham nanya makanya ya, mumpung ngaji. Daripada nanti habis ngaji nanti malah bingung apa maksudnya tadi ngaji ya nggak paham saya. Nah, nanti diulang lagi videonya, rekamannya ya. Kalau mau ditanyakan nggak sempat tanya hari ini bisa nanya di grup ya. Gitu. Ya biar grupnya hidup ya. Baik. Nah, iman kepada hari kiamat, ini ada catatannya di sini, ada pembahasan khusus tentang iman kepada hari kiamat itu tidak hanya terbatas meyakini bahwa hari kiamat adalah hari akhir. Nah, jadi yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat bukan semata-mata kita beriman bahwa hari kiamat itu hari terakhirnya bumi atau dunia ini. Tetapi meliputi beberapa perkara. Yang pertama adalah keyakinan bahwa hari kiamat merupakan waktu berakhirnya semua eksistensi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Ya, jadi apa? Semua makhluk itu akan Allah binasakan. Ya. Kemudian Allah akan kebangkitkan kembali manusia yang awalnya sudah bertulang belulang, sudah berkeping-keping, maka Allah akan bangkitkan. Ini sebagaimana dalam surat Yasin ayat 79, ayat 78 sampai 79. Ya. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dan ada yang bertanya, siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang telah bercerai tadi, sudah berantakan tadi?
Maka kata Allah, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "yuhyihal ladzi ansha'aha." Ya, yang menghidupkannya adalah zat yang telah menciptakannya pertama kali. Ansha'aha awwala marrah. Gitu. Jadi yang pertama, beriman kepada hari kiamat meliputi yang pertama, beriman kepada atau bahwa hari kiamat itu waktu berakhirnya semua eksistensi manusia. Semua eksistensi makhluk Allah. Allah akan hancurkan, Allah akan binasakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, di makhluk hidup ini. Kemudian Allah bangkitkan kembali. Dan harus yakin tuh, itu masuk dalam kategori iman kepada hari kiamat. Ya, harus yakin bahwa Allah akan bangkitkan lagi kita. Yang kedua, keyakinan bahwa pada hari itu manusia akan diberi catatan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Ini juga harus yakin bahwa kita akan diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ya, tiap orang telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya masing-masing. Ya. Dan kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat itu satu catatan yang akan menemuinya dalam keadaan terbuka. Jadi catatan itu berarti ada dua. Ada tiga berarti ya. Ada catatannya malaikat Raqib ya. Catatannya malaikat Atid dan catatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita akan dihadapkan dengan catatan-catatan rapot kita selama di muka bumi ini. Ya, pada hari kiamat nanti. Diperkuat dengan surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12 ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Itu ya. Sedangkan orang yang diberi catatan amal perbuatannya dari sebelah kanannya, dia akan dihitung amalnya dengan perhitungan yang ringan dan dikembalikan pada keluarganya dengan sukacita. Sedangkan orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah punggungnya, maka dia akan berteriak celaka dan dia akan dimasukkan dalam api yang menyala-nyala, itu neraka. Naudzubillah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita akan diberi catatan oleh Allah. Ada cara-cara yang Allah memberikan catatan kepada kita. Ada yang dikasih lewat tangan kanan, lewat depan. Ada yang dikasih lewat belakang. Nah, para ulama juga menyebutkan lewat belakang itu beda-beda tuh. Ada yang dari belakang dikasihkan, ada juga yang dilempar dari belakang. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan kumpulkan kita bersama keluarga kita. Nah, jadi slogan kita bersematil jannah itu ya betul. Bahwa Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Kita juga akan dikumpulkan bersama keluarga kita. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keyakinan bahwa surga dan neraka adalah benar-benar sebenar-benarnya, bukan imajinasi. Surga adalah tempat yang diciptakan untuk orang-orang mukmin yang tidak akan dapat dimasuki oleh orang-orang kafir. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, Ali Imran ayat 133. Dan surga yang luasnya antara langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, keimanan kepada nikmat surga, bahwa kenikmatan itu memang benar-benar dia rasakan. Dan penghuninya bisa makan, minum, berpakaian, dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya. Jadi kita harus yakin, surga itu ada. Yang kedua, kita juga harus yakin bahwa kita akan merasakan kenikmatan surga, bukan imajinasi. Ya. Karena ada orang yang mengatakan, surga itu adalah imajinasi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Surganya itu maksudnya adalah iming-iming saja katanya. Karena surganya itu ada di dunia, itu Indonesia. Orang Arab itu kan nggak punya tanaman hijau, nggak punya sungai-sungai gitu. Jadi mereka itu berharap ingin dapat surga itu modelnya tanaman hijau kan gitu ya, gambaran surga itu tanaman hijau, ada sungai-sungai, ada buah-buahan. Itu hanya ada di negara tropis katanya. Jadi mereka kalau pengen ke surga ya datang aja ke Indonesia. Indonesia itu surganya mereka. Mungkin ya. Nah, padahal surga itu nyata, bukan imajinasi, bukan khayalan, bukan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya, sebagaimana surah Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 24 ya.
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون jazaan bima kanu ya'malun. Nah, itu dia ya. Mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas piala, ceret dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pusing dan juga tidak mabok. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, serta daging burung yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Hurun in. Ya. Bagai mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi harus kita yakini bahwa ada kenikmatan surga. Yang terakhir, yang kelima, bahwa keimanan, bahwa kita beriman kepada hari kiamat, juga iman azab neraka benar-benar dapat dirasakan. Penghuninya akan merasakan berbagai azab. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 50, sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka terbuat dari pelangkin atau ter hitam, ya, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Dan ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa ada siksaan atau azab yang pedih di neraka itu. Nah, itu masuk dalam kategori iman kepada hari kiamat. Nah, iman kepada qada qadar juga itu kalau ini berdasarkan dalil akli, ya. Berdasarkan dalil akli. Nanti kita bahas sendiri ya untuk iman kepada qada dan qadar karena perlu penjelasan yang lebih rinci. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Nah, demikianlah proses ya keimanan kita pada proses menuju keimanan yang 100% tadi, ya. Mudah-mudahan kita bisa pahami, ya, bisa kita tangkap, ya, maksud dari kajian kita kali ini. Mata-mata ini sebenarnya ini mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali bahwa keimanan itu harus kita dapatkan dengan proses sendiri, bukan pemberian orang, ya. Apalagi taklid, ya. Kita tidak boleh taklid dalam perkara iman, ya. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, kita tidak boleh taklid dalam perkara iman ataupun juga syariat. Harus bisa menunjukkan hujjah, ya. Harus bisa menunjukkan dalil. Nah, dalam perkara iman, dalil itu ada dua, dalil akli, dalil nakli. Mana yang kita bisa buktikan secara akliyah, secara akal, mana yang bisa kita buktikan secara nas atau nakliyah tadi. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keimanan yang yakin 100%, ya. Sudah dijelaskan berkali-kali di kajian ini, ya. Ya, semoga Allah menjadi saksi bahwa Anda sudah menyampaikan ke antum semua. Dan harapannya bahwa kita betul-betul memiliki keimanan yang kuat. Kalau imannya sudah kuat, amal kita pun juga akan kuat, ya. Jadi kalau dalam kitab Usuluddin itu, ya, kalau orang-orang yang memiliki kasih sayang itu orang-orang, salah satu tanda orang beriman. Jadi orang yang beriman itu memiliki kasih sayang. Jadi man yarham, man la yarham, la yurham. Ya. Jadi orang yang tidak mengasihi, tidak memberikan kasih sayang, maka la yurham, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Nah, syarahnya itu di bawah oleh ulama dijelaskan, ya, bahwa yarham atau rahmat itu berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan keimanan. Ya, apabila keimanannya itu zadal imanu, ya, kalau iman yang bertambah, maka dia akan mendapatkan rahmat. Dia akan mendapatkan rahmat Allah dan dia akan memiliki sifat rahmat. Wa in naqasa al-imanu naqasat ar-rahmah. Apabila imannya itu berkurang, ya, dari sisi kualitasnya, ya, bukan kuantitas, maka kasih sayangnya pun akan berkurang. Rahmat Allah pun juga berkurang pada diri. Maka dalam menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan fitnah ini, selain kita berikhtiar memilih jalan yang benar, yang kedua juga sandarkanlah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
jangan menyandarkan diri pada yang sifatnya itu fana, ya. Kita ingin mendapatkan penghargaan bos, ingin mendapatkan nilai plus daripada manusia. Karena cara pandang manusia itu akan sangat berbeda dengan cara pandangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, manusia melihat kita kan apa yang tampak saja. Ya, kita dianggap orang berprestasi ketika kita berprestasi. Orang memuji kita karena kita memang menunjukkan sesuatu yang bikin mereka senang. Gitu. Tetapi Allah tidak hanya melihat itu, tapi Allah melihat prosesnya. Nah ini ya, Allah melihat prosesnya. Maka apapun pandangan manusia, kalau kita sudah yakin proses yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan Allah, dan kita istiqomah, maka yakinlah ya Allah senantiasa membalas kita, Allah memberikan pahala kita. Ya, dan pahala Allah itu sifatnya abadi. Kalau pujian manusia itu sifatnya sementara. Nah ini pesannya, mudah-mudahan yang firman yang kuat ini kita akan biasa-biasa saja menghadapi hidup ini dalam pengertian tidak terlalu khawatir ya dengan sesuatu yang ada pada sesuatu yang akan datang, dan juga kita tidak akan pernah bersedih dengan sesuatu yang sudah kita lalui. Gitu. Makanya kan doanya itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari alham. Alham itu apa? Kekhawatiran. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita pikirkan menjadi khawatir gitu. Makanya kalau begini, begitu. Nah, kan ham namanya. Sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, hanya sebatas kekhawatiran. Yang kedua adalah minal hazan. Hazan itu apa? Sesuatu yang sudah berlalu, sudah lewat. Peristiwa-peristiwa lama yang bikin kita sedih. Maka udah, kita coba lupakan saja yang bikin sedih itu, kita maju ke depan. Go ahead. Kalau iklan rokok mau go ahead. Tapi dengan cara yang benar ya, kalau iklan rokok tuh go ahead-nya yang sembarangan. Suruh maju tapi tidak sesuai dengan syariat. Tep, syukron. Aduh, sudah 10 lewat ya. Mohon maaf ini udah kebanyakan ya. Mudah-mudahan antum bisa maafin ana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah atas penjelasan dan pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat atau open-mic karena kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Hadir semua nih. Mbak Nida hadir. Lengkap. Hadir Ustaz. Masya Allah. Kang Wawan hadir, Kang Wawan. Hadir. Hadir Ustaz. Ya, siap. Kak Maukar ada Maukar. Hadir Tad, hadir. Allah. Gimana tanaman? Alhamdulillah lancar. Apanya yang lancar? Hujannya, Pak. Hujannya ya, alhamdulillah. Allahumma shayban nafi'an ya. Hujan terus. Mbak Nida tuh deket Ciampes itu masih lurus lagi kan. Oh gitu. Di mana Mbak Nida? Oh, Luwilian. Oh iya, dekat Ciampes. Ya, boleh. Iya, dekat sini. Seminggu sekali pulang. Oh, berarti nginep di kantor atau gimana? Kos? Kos. Oh, iya. Semoga Allah jaga selalu ya. Ini Mbak Resti, sehat Mbak Resti? Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar suami? Desember Kenapa Desember, Pak? Desember kelahan Tat, main ke Adrina panen rambutan. Desember. Nanti ya? dia kasih tahu. Oh, Panen rambutan ya Desember Januari. ya, insya Allah. Kalau pas lagi main ke mertua, kalian tuh dibawa tuh rambutan. Insya Allah, Pak. Rambutannya rambutan apa? Aceh? Apa nama rambutan? Rafi'i apa? Ada, tapi banyaknya geser sinyalnya kurang bagus. Yang Rapi ada, yang Aceh ada.
Siap. Nah, ada pertanyaan nih Mas Galih mungkin sama Mas Rianto. Ini tidak ada pertanyaan, Ustaz. Langsung aja Ya. mungkin untuk kuisnya. Ustaz. Kuis ya. Ya. Baik, Kang Rianto, Masya Allah. Baik, ini bisa dijawab oleh siapapun ya. Mbak Rere mungkin yang Mas Rianto nanya. Pak Mas Samsuri. Oh, mau nanya. Mas Rianto. Mas Rizky. Kalau nggak ada kuis ya. Kuis. Oh, siapa yang mati terakhir pada hari kiamat? Kalau spesifiknya Anda nggak tahu ya. Mungkin Mas Rianto tahu kali. Kalau diurut-urutannya, kalau berdasarkan hadis itu kan orang-orang beriman itu tidak akan merasakan hari kiamat. Orang-orang beriman itu semuanya akan dimatikan. Yang paling terakhir itu, yang mati itu ya malaikat pencabut nyawa. Dikabarkan dalam hadis itu ya terakhir ya beliau ini. Setelah seluruh makhluknya itu mati, yang terakhir ya dia. Malaikat pencabut nyawa juga dimatikan. Dirinya sendiri. Karena tugas dia kan selesai ya. Tugasnya selesai. Untuk mencabut nyawanya. Yang terakhir itu adalah malaikat pencabut nyawa. Wallahu a'lam bishawab ya, ini kan memang harus kita kaji dari sisi kekotnian ya. Kekotnian hadis-hadisnya yang menunjukkan bahwa memang betul malaikat pencabut nyawa itu malakul maut ya, itu memang paling terakhir meninggal atau mati atau yang lain. Tetapi dari keterangan para ulama itu yang konon katanya yang paling terakhir itu adalah malaikat pencabut nyawa. Dia mencabut nyawanya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertanyaannya adalah yang pertama, beriman kepada kiamat, hari kiamat, itu juga sebenarnya beriman kepada apa saja. Nah, sebutin aja yang semampunya. Dan beriman kepada hari kiamat bukan hanya beriman kepada bahwa hari terakhir, bahwa akan terjadi hari terakhir. Hari terakhirnya alam semesta dan bumi ini. Tapi dalam hari kiamat itu juga mengandung makna kita beriman kepada beberapa perkara. Di antaranya apa? Sebutin sebisanya aja. Ada? Ini yang terakhir nih, disampaikan barusan. Anda yang bisa? Percaya juga bahwa setiap manusia akan ditunjukkan buku amalannya masing-masing, Ustaz. Dan Terus? akan adanya surga dan neraka. Iya. Hasan. Barakallahu fiik. Barusan siapa ya? Mbak Regina. Mbak Rere ya. Masalah Mbak Rere. Barakallahu fiikum Mbak Rere. Cukup satu aja? Hah? Satu lagi mungkin. Satu lagi. Ya. Tadi mungkin masih ada yang ngetik belum di enter, tapi udah keburu dijawab sama Rere. Makanya langsung lewat suara aja, biar cepet. Yang kedua itu beriman kepada qada-qadar itu dengan cara akli atau nakli. Walaupun belum dibahas rinci, tapi ditanya dulu aja buat nanti kajian berikutnya. Beriman kepada qada-qadar itu nakli apa akli? Nakli, Ustaz. Yang betul akli, bukan nakli ya. Ini Mbak Resti yang betul. Mbak Resti. Akli itu, qada-qadar itu. Nah, bagaimana proses kok bisa sampai akli bukan akli? Nah, kita lihat di kajian berikutnya, insya Allah.
Baik, barakallahu fikum kepada teman-teman yang mendapatkan hadiah kuisnya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung daripada kajian pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 2 kali. Astagfirullahaladzim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Nah.